Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadratin Masnif hadal kitab Syekh Imam Al-Qurtubi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa ila man ajazana anna Allah ta'ala yaghfir lahu wa yarhamu wa yadrajat bil jannah wa ya'ida alaina وبركاته وبكرامته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita berjumpa dalam pengajian online, yaitu di dalam membahas kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Mudah-mudahan insyaallah di pagi hari ini senantiasa Allah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan berkah serta hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudaraku fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu babu ma yudzakkirul maut wal akhirah wa yuzahhidu fid dunya, yaitu bab yang menjelaskan tentang perkara yang dapat mengingat kematian dan juga perkara yang dapat mengingatkan kita akan akhirat dan dapat membuat zuhud kita akan dunia. Saudaraku fillah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang perkara yang dapat mengingatkan kita akan akhirat, akan kematian, dan juga dapat membuat diri kita zuhud akan dunia ini, kita harus mengetahui dulu apa itu arti zuhud. Ya, zuhud itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bahwa zuhud, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia itu didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Luqman ayat yang ke-33, di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya dengan kehidupan dunia, dan janganlah kamu terpedaya dengan penipu yaitu syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Zuhud, definisi zuhud itu para ulama banyak yang mendefinisikannya. Ada yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah maknanya mengedepankan atau mengedepankan urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Akan tetapi di dalam kitab Haqa'iq an-Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Aisyah, bahwa setiap definisi yang dibuat oleh para ulama bahwa mengerucut akan makna yang sama, bahwa makna daripada zuhud itu adalah tafrighul qalbi min hubbid dunya wasyahwatiha wa imtila'uhu bihubbillahi wa ma'rifatihi. Bahwa zuhud itu adalah mengosongkan hati kita, membersihkan hati kita dari cinta kepada dunia dan juga keindahannya dunia. Kita kosongkan hati kita dari cinta kepada dunia dan juga keindahan-keindahan dunia. Kemudian wamtila'uhu bihubbillahi wa ma'rifatihi. Kita isi hati kita dengan satu-satunya cinta kepada Allah dan juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi zuhud itu adalah sikap hati kita, di mana ketika kita berada di alam dunia ini, jangan sampai hati kita terpengaruh. Kecintaan kita yang ada di dalam hati ini diisi oleh dunia dan keindahan-keindahannya. Seharusnya yang ada di dalam hati kita ini adalah cinta kepada Allah. Bagaimana caranya supaya hati kita senantiasa selalu ingat kepada Allah, senantiasa selalu merasa dekat dengan Allah. Ini adalah di antara daripada perjuangan seorang muslim, perjuangan seorang mukmin untuk mencapai derajat keimanan yang sempurna. Maka seseorang harus dapat menjadi seorang yang zuhud di dunia ini. Dalam arti kata, zuhud bukan berarti kita tidak memiliki dunia, bukan berarti kita benci kepada dunia, bukan. Zuhud itu adalah sikap hati kita. Walaupun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, kita mencari kehidupan dunia, akan tetapi hati kita tidak terbawa akan cinta kepada dunia tersebut. Dunia hanya sekedar untuk menjadi jalan dan memfasilitasi diri kita untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna daripada zuhud. Artinya jangan sampai hati kita terpengaruh dengan pesona-pesona duniawi, sehingga hati kita bergelut dan hanya berputar dalam urusan-urusan duniawi, tidak sedikit pun memikirkan tentang akhirat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku fillah yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Qurtubi ingin menjelaskan kepada kita ada beberapa amalan yang dapat membuat diri kita menjadi zuhud akan dunia ini. Ada amalan yang membuat diri kita bisa menjadi senantiasa ingat akan kematian dan senantiasa ingat akan akhirat. Diingatkan kita tentang kematian, diingatkan kita tentang akhirat, dan kita bisa zuhud akan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa isnaduhu sahihun, yang sanadnya sahih, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah.
bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntun nahaitukum." Dulu aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk dari berziarah ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Fa innaha tuzahidu fid dunya, karena ziarah ke kubur itu dapat menjadikan engkau zuhud akan dunia ini, wa tudzakirul akhirah, dan kau akan ingat akan akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan ziyaratul kubur, bahwa ziarah kubur itu diantara daripada amalan yang dapat mengingatkan kita akan akhirat dan kematian. Ziarah kubur itu dapat membuat hati kita yang lalai, yang senantiasa berputar tentang urusan-urusan dunia, menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan kehidupan akhirat di masa yang akan datang. Di sini dijelaskan ziyaratul kubur lirijal muttafaqun alaih indal ulama, bahwa ziarah kubur untuk laki-laki di sini sepakat para ulama tentang kebolehannya, ya, tentang bolehnya berziarah kubur dalam rangka untuk yang pertama, ya, diniatkan untuk mendoakan orang yang berada di dalam kubur. Yang kedua adalah untuk mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan kita akan akhirat, dan yang ketiga adalah untuk membuat hati kita supaya senantiasa selalu, ya, zuhud akan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adapun perempuan atau wanita berziarah di dalam kubur ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bahwa ada ulama yang mengatakan al-syawabu fa haramun alaihinna al-khuruj, bahwa adapun wanita yang masih muda, ada para ulama yang mengatakan hukumnya haram bagi mereka keluar dari rumahnya untuk ziarah kubur. Ada ulama yang mengatakan demikian. Akan tetapi kebanyakan para ulama, sebagian besar mengatakan wajaizu dzalika li jami'ihinna idzan faradna bil khuruji 'anil rijal, bahwa boleh seorang wanita atau wanita perempuan muslimah berziarah ke kubur di mana-mana ia dapat menjaga dirinya dari fitnah dari laki-laki yang berada di area kuburan tersebut. Artinya seorang wanita diperbolehkan untuk berziarah kubur asalkan ia dapat menjaga dirinya, jangan sampai bercampur dengan laki-laki yang bukan muhrim, sehingga terjadi banyak fitnah-fitnah yang terjadi di perkumpulan di pemakaman tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal itu wala yakhtalifu fi hadza, maka dalam kaitannya diperbolehkannya wanita asal dapat menjaga dirinya dari fitnah, maka itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Saudaraku fillah yang dirahmati Allah, maka di sini dikatakan bahwa adapun ketika berziarah ke kubur, berziarah ke pemakaman di satu tempat atau di satu waktu yang apabila yakhsha fihil fitnah, ada kekhawatiran di dalam diri perempuan tersebut, wanita tersebut, ada fitnah. Kita ketika berkumpul, ya, dengan laki-laki dan perempuan di dalamnya dalam suatu tempat, khawatir ada fitnah, khawatir apabila menimbulkan perkara atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, fala yajuzu wa la yahillu, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak halal baginya. Maka yang harus diperhatikan di sini, yang harus digarisbawahi di sini adalah berziarah kubur bagi wanita diperbolehkan. Yang penting dia dapat bisa menjaga dirinya dari fitnah, dari kejadian-kejadian yang menggeser atau yang meruntuhkan nilai martabat daripada wanita itu sendiri. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya di sini waqad ra'a ba'du ahli ilmi, bahwa berpendapat sebagian
ahli ilmi atau ulama bahwa ada dalam satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Nah, ini dikatakan oleh ulama karena qabla ayyar khassa fi ziyaratil kubur. Ini hadis ini disebutkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah SAW memperbolehkan untuk ziarah kubur. Sebelum hadis ini ada pada saat Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur. Nah, ketika Rasulullah memperbolehkan untuk berziarah kubur sebagaimana hadis yang tadi di awal disebutkan, maka ini bermakna secara umum laki-laki dan perempuan boleh melakukan ziarah kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwa di antara amalan yang dapat mengingatkan kita akan kematian, di antara amalan yang dapat mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat dan dapat membuat diri kita zuhud akan dunia, yaitu kita berziarah kubur. Berziarah kubur. Ada dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pada satu kali beliau keluar ilal maqbarah, beliau keluar untuk menuju ke pemakaman. Maka pada saat falamma asyrafa 'alaiha, pada saat beliau datang ke pemakaman tersebut, beliau berkata, "Ya ahlal kubur, akhbiruna ankum." Wahai penduduk kuburan, wahai penduduk yang ada di alam di dasar kubur, yang ada di alam kubur, akhbiruna ankum. Ya, kata Sayyidina Ali, kabarkan kepada kami, kabarkan kepadaku tentang keadaan kalian. Au nukhbirukum, atau kalau tidak kami akan memberikan kabar kepada kalian, kabar kami kepada kalian. Maka di situ Sayyidina Ali mengatakan kembali, amma khabaru min qibalina, amma khabaru min qabilana, bahwa adapun kabar yang kami akan berikan kepada kalian adalah fal malu qad uqtusima, bahwa hartamu telah dibagikan oleh ahli warismu. Wan nisa'u qad tazawwajna, dan wanita istri-istrimu telah dinikahkan kembali orang lain. Maka di situ summa qala Sayyidina Ali, beliau berkata, wallahi law istata'u laqalu, demi Allah kalau seandainya penduduk atau orang-orang yang berada di dalam kubur itu dapat berkata-kata, dapat menjawab dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau akan mengatakan, lam naro zadan khairan minat taqwa. Kami tidak memandang bahwa bekal yang paling utama, kami berpendapat, dia akan mengatakan bahwa bekal yang paling utama untuk menuju akhirat itu adalah minat taqwa, yaitu ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, harta tidak berarti ketika kita sudah menghadap Allah. Istri-istri yang cantik, anak-anak yang kita banggakan, ya, perusahaan yang mungkin kita usahakan, rumah yang mungkin kita bangun bertahun-tahun dan sebagainya, ketika kita mati tidak ada sedikit pun yang dapat dibawa dan dapat membela kita kecuali ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka Al-Imam Al-Qurtubi membuat atau menjelaskan bahwa di antara daripada amalan yang dapat mengingatkan kita akan akhirat dan kematian sehingga kita bisa zuhud akan dunia ini adalah kita sering untuk berziarah ke kubur. Akan tetapi di sini qala al-ulama'u rahmatullahi alaihim, berkata ulama, semoga rahmat Allah kepada mereka semua, amin ya Allah ya rabbal alamin, bahwa laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qubur wa khassatan in kanat qasiyatan. Kata ulama bahwa ziarah ke kubur ini mungkin kepada sebagian orang tidak memberikan bekas dan pengaruh, sehingga dirinya ketika ziarah kubur tidak ada pengaruh baginya untuk mengingatkan dirinya kepada akhirat, tidak mengingatkan dirinya akan kematian dan membuat dirinya zuhud kepada dunia. Ada sebagian orang yang datang ke pemakaman, datang ke kuburan
Contohnya dia mengantar jenazah, tidak membuat dirinya, tidak ada pengaruh sedikit pun baginya untuk mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian, bahwa dia akan mati seperti apa yang ia lihat dan ia antarkan ke pemakaman. Ada orang yang seperti itu, terutama adalah khosatan ingkanat khosiyah, terutama apabila orang tersebut mempunyai hati yang keras. Hati itu ada yang keras, ada yang lembut. Maka kita harus tafakur di sini, kira-kira kita adalah golongan orang-orang yang hatinya keras atau kita golongan orang-orang yang hatinya lembut, saudaraku. Ciri orang yang hatinya keras itu yang bagaimana? Qala ulama, berkata ulama, min alamati qaswatil qalbi, di antara daripada ciri orang yang hatinya keras, yang pertama adalah at-takasulu fit ta'at wal ibadah. Ini harus diperhatikan. Di antara ciri orang yang hatinya keras, dia sangat malas di dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Bawaannya malas. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sholat malas, ngaji malas, baca Quran malas, zikir kepada Allah malas, berat, jasmaninya berat, anggota badannya berat, lisannya kaku di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat di dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat lisan ini ketika mengucapkan ayat-ayat Allah. Ini diantara daripada ciri orang yang hatinya keras. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita introspeksi diri. Apakah kita golongan orang yang mempunyai hati yang lembut atau hati yang keras? Yang kedua, di antara ciri min alamati qaswatil qalbi, di antara ciri orang yang hatinya keras adalah yaitu adamu ta'athuri inda tilawati ayatillah wal mau'izah. Di antara ciri hati yang keras itu adalah tidak ada pengaruh baginya sedikit pun menambah keimanannya ketika ia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika ia mendengar nasihat-nasihat agama. Ini diantara ciri hati yang keras. Ketika ia membaca Al-Quran, padahal ketika ia baca Al-Quran di dalamnya ada ayat-ayat ancaman dan sebagainya. Ada ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Tidak membuat dirinya semakin menambah keimanannya kepada Allah. Bahkan nasihat-nasihat yang sampai ke dalam kepada dirinya tidak sedikit pun berpengaruh kepadanya sehingga ia lebih baik lagi di dalam menjalankan agama. Ini ciri orang yang keras hatinya, saudara. Yang ketiga, di antara ciri min alamati qaswatil qalbi, di antara ciri orang yang keras hatinya adalah at-ta'alluquz zaid. At-ta'alluquz zawaid bid dunya. Yaitu hatinya senantiasa berhubung akan dunia secara berlebihan. Hatinya selalu berputar dalam urusan-urusan duniawi sehingga tidak sedikit pun, bahkan hanya sedikit ia memikirkan tentang akhirat. Dari mulai ia bangun tidur yang ia pikirkan adalah dunia. Bagaimana caranya supaya dapat menghasilkan uang yang banyak. Begitupun ketika dia mau tidur yang dia pikirkan dunia saja. Hatinya selalu berhubungan dengan dunia. Tidak pernah ia memikirkan tentang bagaimana kalau ia mati, apa yang ia bawa ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah mampu ia pertanggungjawabkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini memberikan kesempatan kepadanya di alam dunia ini. Apa yang ingin ia pertanggungjawabkan? Ia tidak pernah berpikir demikian. Maka itu ciri orang yang hatinya keras, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian min alamati qaswatil qalbi, di antara ciri orang yang hatinya keras adalah dhaqfu ta'zimillah fi qalbihi, lemahnya pengagungan kepada Allah di dalam hatinya. Dalam hatinya itu lemah sekali di dalam mengagungkan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika ia melihat kemungkaran, ketika ia melihat kemaksiatan yang ada di hadapan matanya, tidak sedikit pun dalam hatinya ada ketidakridhaan. Tidak sedikit pun hatinya ada kebencian akan kemaksiatan dan kemurkaan itu.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini diantara daripada ciri orang yang hatinya keras. Oleh karenanya, orang yang hatinya keras ini, maka kata Imam Al-Qurtubi, fa'ala, maka karenanya ia harus menjalankan 3 macam perkara. Harus menjalankan 3 macam perkara. Tidak cukup hanya ziarah kubur, tapi dia harus melakukan 3 macam perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah alaihi bihuduri majalisil ilmi bil wa'dhi wat tadhkir wat takhwif wat targhib wa akhbaris salihin fa inna dzalika mimma yalinul qulub wa yanji'u fiha. Bahwa yang pertama, kalau seseorang yang hatinya keras ingin lembut hatinya, maka hendaklah ia sering-sering hadir di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tentang agama yang diberikan oleh para guru-guru dan para ulama. Karena di dalamnya akan dijelaskan tentang perkara-perkara agama yang membuat dirinya semakin takut kepada Allah dan membuat dirinya semakin bergairah untuk melaksanakan ibadah, membuat dirinya semakin bergairah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah sering hadirnya kita di majelis ilmu, berdekatan dengan orang-orang yang soleh, bukan hanya hadir, pengertiannya bukan hanya sekedar kita duduk untuk mendengarkan ilmu dan nasihat, tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan orang-orang yang soleh, supaya kita bisa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama mengatakan bahwa tabiat, akhlak, karakter itu dapat menular dari orang yang satu kepada orang yang lain. Kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang baik akhlaknya, maka kita akan sedikit demi sedikit akan tertular dengan akhlak-akhlak yang baik dan mulia. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka sedikit demi sedikit kita juga akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka sedikit demi sedikit kita akan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka yang dimaksud di sini bukan hanya kita menimba ilmu, bukan hanya sekedar kita mendengarkan nasihat, bukan hanya itu, tapi yang dimaksud di sini adalah bihuduri majalisil ilmi, hadir di majelis ilmu agar kita dapat mendengarkan ilmu dan dapat dekat dengan orang yang memberikan ilmu. Ini yang pertama. Kalau kita mempunyai hati yang keras, maka lakukan seperti itu. Jangan kita jauh dengan ulama. Jangan kita jauh dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh dengan para ulama, semakin kita jauh dengan orang-orang yang soleh, maka semakin keras hati kita. Yang kedua adalah di antara daripada perkara yang dapat melunakkan hati kita yang keras adalah zikrul maut fayukthiru min dzikri hadhil ladzat, yaitu mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian, yang mana kematian itu adalah satu kejadian yang dapat memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai, dari orang-orang yang kita sayangi, dari jamaah kita, dari orang-orang yang ada di dunia ini. Semuanya terpisah, dari anak kita dan sebagainya. Harta kita terpisah, istri kita juga berpisah pada saat kita mati. Maka di dalam suatu riwayat ada seorang wanita, beliau syakat ila Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengadu, curhat kepada Siti Aisyah, yaitu istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentang apa? Tentang qasawata qalbiha, tentang kerasnya hatinya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepadanya, aktsiri min dzikril maut, perbanyaklah olehmu dalam mengingat kematian.
karena mengingat kematian akan melunakkan hatimu. Maka fa'alat dalika, maka wanita tersebut melakukan apa yang dinasihati, diperintahkan oleh Sayyidatina Aisyah. Maka pada saat itu lembutlah hatinya dan dia datang kepada Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia bersyukur kepada ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara daripada yang dapat melembutkan hati kita, banyaklah ingat mati. Bahwa kematian adalah yang melenyapkan segala sesuatu yang sifatnya lezat, kenikmatan-kenikmatan dunia akan hilang. Maka perbanyaklah ingat mati kalau hati kita ingin lembut. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga, di antara daripada amalan yang dapat melembutkan hati kita adalah musyahadatul muhtadirin, fa inna fi an-nadhi ila al-mayyit wa musyahadati syaqatihi wa naza'atihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi. Bahwa di antara daripada yang dapat melunakkan hati kita yang keras adalah kita bisa senantiasa hadir, ya, bisa senantiasa menjenguk, menyaksikan orang-orang yang sedang dalam keadaan sekarat, orang-orang yang sedang sakit parah. Coba kita jenguk mereka. Ya. Kalau ada di antara tetangga kita, sahabat kita yang mungkin ada kabarnya mereka sudah dalam keadaan repot, dalam keadaan sudah sakit parah, tidak ada lagi pengharapan untuk sembuh dan sebagainya, maka perbanyaklah kita melihat keadaan mereka, supaya kita mengetahui bagaimana dan berpikir serta bertafakur apabila yang ada di posisi dia adalah kita. Kita dapat melihat bagaimana orang ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mabuknya kematian dan sebagainya. Maka ketika kita bisa melihat akan hal itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka itu dapat melunakkan hati kita. Ada kejadian yang sebenarnya bisa kita lakukan. Contohnya kita bisa datang, ya, ke kamar mayat contohnya, atau ya ketika ada saudara kita yang sakit masuk UGD, kita ikut menjenguk di situ. Kita dapat melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang sedang berjuang untuk hidup, antara hidup dan mati. Masya Allah, itu dapat mengingatkan kita akan kematian sehingga lunak hati kita, lembut hati kita, ingat akan akhirat, mempunyai gairah untuk ibadah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini diantara daripada ciri cara agar hati kita yang keras bisa menjadi lembut. Hati yang keras bisa menjadi lembut. Bahkan ada seorang ulama besar diriwayatkan, yaitu Syekh Hasan Al-Basri, bahwa beliau pada pernah masuk menengok ke satu tempat atau menengok orang yang sakit, ya'uduhu fawajadu fi sakratil maut. Syekh Hasan Al-Basri, beliau pada saat menengok orang yang sakit, melihat yang sakit itu dalam keadaan sekarat. Fanadhuru ila qurbihi, ketika ia lihat ternyata orang yang lagi sekarat itu sangat sedang repot-repotnya, ya, merasakan bagaimana pada saat dicabutnya nyawa dari jasmani ini. Maka faraja ila ahli, dia pulang kepada keluarganya bi ghairil launil ladzi kharaja bihi min 'indihim, dengan aura wajah yang tidak seperti pada saat dia keluar dari rumah. Pada saat ia selesai menjenguk orang yang sakit dalam keadaan sekarat dan meninggal dunia, dia pulang ke keluarganya dalam keadaan wajah, ya, wajah yang tidak seperti biasanya, wajah yang tidak seperti pada saat dia keluar. Ya, dia tertunduk, ya, seperti ada ketakutan yang ada dalam dirinya. Pada saat masuk ke dalam rumahnya ditawarkan makan oleh keluarganya. Syekh, silakan, ayo kita bareng-bareng makan. Nah, kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, ya ahlah alaikum bitu'anikum wa syarabikum. Wahai keluargaku, silakan kalian makan dan minum. Ya, fa wallahi laqad ra'aitu, sungguh demi Allah aku telah melihat
bagaimana keadaan orang yang sedang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La azalu a'malu lahu hatta alqah, aku tidak akan berhenti-henti berjuang untuk senantiasa beramal soleh sampai aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada contoh bagaimana seorang yang soleh, seorang ulama ketika ia melihat kejadian pada saat diambilnya nyawa seseorang sehingga membuat dirinya semakin takut kepada Allah dan membuat dirinya semakin bergairah untuk melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan, kenapa kita bicarakan tentang hati yang keras dan hati yang lembut? Karena memang di dalam suatu hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Alam As-Siddiqi dalam kitabnya Dalilul Farihin, bahwa di situ disebutkan yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Ini harus dijadikan bagi kita renungan bahwa kata Rasulullah akan masuk ke dalam surga yaitu satu kaum orang-orang yang hati mereka seperti hatinya burung. Hati mereka seperti hatinya burung. Jadi Rasulullah SAW seakan-akan, kata para ulama hadis, seakan-akan menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri ahli surga yang ada di dunia ini. Kalau kita mau melihat ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga, di antara ciri-cirinya adalah yaitu hati mereka seperti hatinya seekor burung. Kenapa yang dijadikan contoh oleh Rasul adalah seekor burung atau binatang burung tersebut? Karena kata para ulama ahli hadis, di antaranya Syekh Muhammad bin Alam As-Siddiqi, karena burung mempunyai 3 sifat yang bisa diambil pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah afidatuhum itu afidat thair fil riqqah war rahmah was safa wal khulu minal hasadi wal ghilli wal baghdha. Bahwa seekor burung itu mempunyai sifat yang hatinya itu lembut, hatinya itu lunak. Apa ciri lunaknya hati burung? Yaitu di dalamnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang, penuh dengan bersih dari segala sifat-sifat yang tercela, daripada dendam, benci, ya, kemudian iri dan sebagainya. Itu sifat burung. Tidak ada permusuhan di antara mereka para burung. Coba kalau kita lihat ketika burung secara bersama-sama terbang, ya, di atas. Bagaimana mereka terbang secara bersamaan, berurutan, tidak ada yang saling gontok-gontokan, tidak ada yang saling dengki dan sebagainya. Kalau yang di belakang duluan, yang di depan tidak merasa tersaingi. Begitulah hati burung, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Bagaimana seekor burung ketika ia mencari makan, kemudian ia membawa makanan tersebut dan menyuapi anak-anaknya dengan paruhnya. Saudaraku, ini rahmat, ini kasih sayang yang ada pada burung. Maka siapa saja seorang muslim yang mempunyai hati yang lembut, hati yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama, hati yang bersih dari kebencian kepada sesama, hati yang bersih dari dendam, hati yang bersih dari iri dan dengki, maka orang tersebut adalah ciri daripada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini kita kaitannya. Maka ciri orang yang hatinya keras adalah hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan iri dan dengki. Bahkan dia tidak ada rasa cinta dan kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh akan sifat dan hati burung? Karena burung mempunyai sifat yang kedua, bahwa fil khawfi wal haibah. Afidatuhum itu afidatut thair fil khawfi wal haibah.
Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan apabila ada orang yang hatinya seperti seekor burung, maka dia akan masuk surga. Dalam hal apanya? Yang kedua, dalam hal rasa takut dan waspadanya. Burung itu adalah penakut. Burung itu penakut. Sangat takut dia. Sangat waspada. Nah, siapa saja orang yang hatinya ada rasa takut dan senantiasa waspada. Takutnya kepada siapa? Tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya waspada dari perkara-perkara baik ucapan dan perbuatan. Waspada kalau ucapan dan perbuatannya keluar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang demikian, seperti hatinya seekor burung yang mempunyai rasa takut dan waspada, maka dia adalah ciri ahli surga. Saudara yang dirahmati oleh Allah, bangkitkan rasa takut itu di dalam hati kita. Takut kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, dicatat di dalam kitab Haqa'iq At-Tasawuf karena Syekh Abdul Qadir Isa, bahwa makna takut itu adalah ta'allumul qalbi wahtiraquhu, yaitu rasa pedih yang ada di dalam hati dan rasa terbakar yang ada di dalam hati bisababi tawaqqu'i makruhin fil mustaqbal, disebabkan ada kekhawatiran akan tertimpa kemalangan, akan tertimpa ketidaksenangan di masa yang akan datang. Itu makna takut. Ketika hati kita ada rasa khawatir, ada rasa seperti terbakar, khawatir apabila kita akan tertimpa kemalangan, tertimpa ketidaksenangan di masa yang akan datang, itulah makna daripada takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya yakunu itu terjadi disebabkan pijirnya diduluk, disebabkan melakukan perbuatan dosa. Jadi rasa takut kepada Allah itu bisa timbul karena dua perkara. Rasa takut kepada Allah bisa timbul karena dua perkara. Perkara yang pertama adalah yang biasa. Setelah seseorang melakukan perbuatan yang dosa, maka ia muncul rasa takut kepada Allah. Takut berakibat datangnya siksa, takut berakibat datangnya ketidaksenangan di dalam kehidupannya, penderitaan di dalam hidupnya, terutama kehidupan nanti di akhirat. Itu yang pertama. Ini adalah rasa takut yang timbul di kalangan orang awam. Jadi rasa takutnya timbul pada saat ketika ia habis melakukan dosa, atau ketika ia ingin berbuat dosa kemudian tidak jadi, karena ada rasa takut itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ia mengenal akan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini adalah rasa takut yang kata para ulama sebagai rasa takut yang paling sempurna dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya disebabkan karena dia melakukan dosa, bukan hanya disebabkan ia dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan dosa, akan tetapi yang diharapkan adalah rasa takut itu timbul seharusnya karena kita mengenal secara sempurna akan sifat-sifat Allah yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang muslim, orang mukmin yang apabila ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, maka itu adalah ciri daripada ahli syurga. Yang ketiga, disebutkan kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh tentang hati seekor burung sebagai ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam syurga, bahwa seekor burung itu mempunyai hati yang senantiasa tawakal kepada Allah. Fit tawakkul. Burung itu tawakal. Maka orang mukmin yang tawakal kepada Allah itu diantara ciri orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Lau tatawakkaluna haqqa tawakkulihi." Apabila engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
la razaqakum kama yarzuqut thair, tentu kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tabdu khisaman, beliau seekor burung itu pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan biton dan dalam keadaan kenyang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini diantara ciri-ciri ahli surga tadi yang disebutkan adalah mempunyai hati yang lembut. Hatinya lembut, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Hatinya lembut, yaitu senantiasa bergerak, mengajak hatinya untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senantiasa bergairah untuk melakukan amal soleh. Ini diantara daripada ciri orang-orang yang hatinya lembut. Kembali kepada pokok pembahasan kita di pagi hari ini, bahwa diantara daripada cara agar kita ingat akan kematian, ingat akan akhirat, dan kita bisa zuhud di dunia ini, kita bisa bersihkan hati kita dari kecintaan kita akan dunia, dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Allah. Caranya adalah perbanyak ziarah ke kubur. Akan tetapi sekali lagi, ziarah ke kubur bisa tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh kepada hati yang keras. Maka orang yang hatinya keras harus melakukan 3 cara. Yang pertama, perbanyaklah duduk di majelis-majelis ilmu. Perbanyaklah dekat dengan para orang-orang yang mempunyai ilmu, para ulama, para ustaz, orang-orang yang soleh. Karena sifat yang baik, akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia itu akan menular sedikit demi sedikit apabila kita berdekatan dengan orang-orang yang demikian. Yang kedua, hati yang keras bisa lunak apabila kita banyak mengingat kematian. Yang ketiga, banyak hadir dan datang serta menjenguk orang-orang yang sakit. Maka ini diantara daripada cara agar hati kita yang keras menjadi lunak dan kita ingat akan kematian dan kehidupan akhirat serta dapat zuhud di dunia ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, tentunya perjumpaan kita di pagi hari ini dibatasi oleh waktu. Insyaallah pada besok pagi ba'da subuh, tepatnya jam 5:30, kita akan kembali berjumpa dan melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.